Punya asam lambung, bertahun-tahun tuh gak sembuh-sembuh, termasuk GERD juga. Ya kan kita sendawa-sendawa, dada jadi sesek, udah makan buah-buahan yang banyak, tapi kenapa makin parah? Nah, di video kali ini, gua bakalan sharing gimana cara kita bisa sembuh dari GERD ataupun asam lambung. Perut udah enakan, dada gak sesek lagi, kita gak sendawa-sendawa lagi selama kurang dari 1 minggu ya. 3 hari aja nih kayak teman kita ya di kolom komen ya. Kita bisa langsung baca, luar biasa ya, saya punya GERD. Saya coba carnivore diet baru 3 hari, langsung terasa banget, tidak sendawa, perut enteng, nggak terasa penuh setelah makan. Tuh, jadi 3 hari aja kita nggak akan lagi ngalamin ya penyiksaan di dunia, ya kan? Dari mana? Dari asam lambung dan GERD itu. Kayak teman kita juga ini ya, 2 bulan full nih ya kan, teman kita ini, si Peter Sands ini, full makan daging, tanpa sayur dan buah, itu asam lambungnya sembuh, pencernaannya juga lancar. Bahkan si teman kita ini ya, si Nakursa ini, dia bilang dokternya minta stop sayur dan buah dulu, karena GERD-nya udah parah banget. Makan sesendok nasi aja hampir setengah jam katanya di minggu-minggu pertama. Ini ada yang komen juga nih dari Dian Yuliana. Benar bang, sejak nonton video abang kurangi makan sayur, GERD sudah gak kambuh. Sekarang mulai berisi badan. Ini juga nih dari Bang Willy ya, bodybuilder ya kan. Dia bilang, yang saya rasakan 1 minggu coba carnivore diet, GERD saya sembuh. Ya makasih banyak konten-kontennya bang dan lain-lain. Oke, jadi ada banyak banget yang terbantu dengan cara yang gue bakalan sharing ini, supaya kita nggak ada lagi tuh ya ngalamin asam lambung ataupun GERD selama kurang dari 1 minggu. Ya 3 hari kita bakalan udah enakan banget. Gimana caranya, kita langsung bahas aja di videonya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan utama, gue mau ngasih tahu alasan utama kenapa kita bisa ngalamin GERD ataupun kambuh asam lambungnya. Ya kita jadi sendawa-sendawa, bahkan dadanya sesek. Oke? Jadi alasan utamanya adalah, nanti gue bakalan backup ya argumen gue ini dengan 2 studi dan ada 1 studi tambahan kaitannya sama kenapa sih kita itu pada saat asam lambung atau GERD perut kita juga jadi kembung, kita juga jadi bergas. Oke, jadi alasan utamanya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersumber dari non hewani ya, makanan nabati yang mengandung karbohidrat, itu akan memicu gas ya berlebih di tubuh kita. Gimana mekanismenya? Mekanisme memicu gasnya gimana bang? Kan gua nggak dikasih nih bang, gua makan daging bang sama dokter, tapi kenapa gua makin parah? Jelasin bang. Nah, sekarang gua bakal jelasin. Kalau misalnya kita makan karbohidrat, contohnya misalnya apa? Roti, mie, kerupuk ya, terus misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran yang tinggi fiber, glukosanya itu akan disimpan di tubuh kita. Oke, kalau glukosa disimpan di sel-sel otot, kalau fruktosa disimpannya di mana? Di hati. Oke, nggak bisa disimpan di sel otot kalau fruktosa. Nah, ampas-ampasnya itu, ampas dari roti, dari mie, dari semua makanan non hewani itu, termasuk juga buah-buahan dan sayuran, ampasnya itu yang akan menjadi BAB itu akan lewat aja di usus halus dan akan difermentasi di usus besar oleh bakteri-bakteri. Nah, ketika difermentasi oleh bakteri ya, jadi makanan-makanan bakteri, kita bakalan perutnya itu kembung, bergas, sehingga gasnya naik. Oke, naiknya kemana? Naik ke atas ya, kita jadi sendawa-sendawa, dan juga kita bergas kentut-kentut, perutnya juga jadi kembung. Oke, jadi itu alasan utamanya. Karena kita kebanyakan makan karbohidrat, mau dari karbohidrat yang nggak diolah, kayak misalnya contohnya nasi, ataupun yang diolah kayak misalnya tepung ya, mie, atau misalnya makanan junk food ya, atau misalnya gorengan, pisang goreng gitu ya, atau buah-buahan, bahkan sayur-sayuran, itu semua akan menimbulkan gas. Gasnya tuh terperangkap di perut kita. Akhirnya dia naik, kita jadi sendawa-sendawa. Nah, itu alasan utamanya. Nah, kenapa teman-teman kita tadi di awal itu semua selama 3 hari, selama kurang dari seminggu, itu semua langsung sembuh semua, langsung nyaman perutnya? Karena ketika kita makan daging-dagingan hewani, ketika masuk di usus halus, itu udah bisa langsung diserap tuh sama usus halus kita. Dan tidak ada tuh ya ampas-ampas yang jadi apa? Jadi BAB di usus besar itu. Makanya kalau kita carnivore diet, BAB-nya normalnya adalah 4 hari sekali. Oke, karena ampasnya itu nggak ada, kecuali kita kalau makan karbo yang banyak, itu pasti BAB-nya tiap hari. Kita keluarin terus tuh ampas-ampasnya. Ya makanya kita kalau BAB, nggak mungkin keluarnya daging. Ya, pasti keluarnya apa? Jagung, nasi, ya, atau misalnya karbohidrat lain. Nah, gue bakal kasih tahu 2 studi ya, yang menjelaskan fenomena kenapa sih karbohidrat yang banyak itu bikin kita punya GERD ya, dan asam lambungnya naik. Dan ganggu banget. Bahkan cewek gue tuh pernah ya, itu sampai ke IGD, itu 6 kali. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan karbo, tapi dietnya nggak ada proteinnya sama sekali, sehingga jadi lapar terus, makannya karbo terus, tapi malah apa? Malah GERD-nya kambuh, ya? Malah dikasih biskuit. Biskuit itu kan isinya cuma karbo doang. Nah, ini studi pertama ya. Nah, jadi judul studinya teman-teman bisa baca di layar ya. Efek dari karbohidrat terhadap GERD. Jadi kesimpulannya, kita langsung ke kesimpulan aja biar nggak habisin waktu. Kejadian acid reflux ya, kejadian GERD itu atau asam lambung itu gejalanya sering ditemukan ketika kita mengkonsumsi diet tinggi karbohidrat ya, after high carbohydrate diet. Jadi kalau kita makan yang tinggi banget karbohidratnya, kita bakalan ngalamin tadi ya, GERD tadi. Nah, jadi berapa sih jumlah
karbohidratnya di studi ini ya, yaitu ada dua formulated liquid meal ya, ada dua makanan. Satunya tuh yang A itu studinya tuh 84 gram karbohidrat, yang satunya tuh 178 gram karbohidrat. Itu banyak banget karbohidratnya. Itu kira-kira kalau misalnya 178 gram karbohidrat itu sama dengan 3 mangkok kecil ya, atau 4 mangkok kecil nasi tuh, 170 gram karbohidrat. Nah, di kesimpulannya lagi ya, di kalimat selanjutnya bilang diet tinggi karbohidrat itu bisa menyebabkan asam lambungnya tuh naik lagi tuh, terutama di pasien yang punya penyakit GERD. Oke, bisa naik tuh asam lambungnya. Nah, itu studi yang pertama. Dikonfirmasi juga dengan studi yang kedua nih. Kita langsung baca aja. Nah, jadi ini studi keduanya ya. Jadi, ketika kita rendahin banget karbohidratnya, kurangin banget ya, itu justru kita bisa memperbaiki keadaan GERD kita. Ya, ini berdasarkan studi. Ini bukan hipotesis ya, pendapat-pendapat dokter atau misalnya. Ini studi langsung. Oke, ini fakta. Jadi kita bisa baca langsung judulnya ya. A very low carbohydrate diet improves gastroesophageal reflux and its symptoms. Artinya apa, Bang? Artinya, diet yang rendah banget karbohidratnya itu memperbaiki GERD ya, dan gejala-gejalanya. Jadi di studi ini dilakukan seberapa rendah sih karbohidratnya? Itu konsumsinya kurang dari 20 gram karbohidrat per hari. Oke, ibaratnya itu 1 sendok makan nasi lah. Itu sampai 2 sendok lah paling banyak, ya kan? Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, this data suggests that a very low carbohydrate diet in obese individuals with GERD significantly reduces distal esophageal acid exposure and improves symptoms. Artinya apa, Bang? Jangan bahasa Inggris. Nah, gue sekalian ya kasih tahu. Jadi artinya nih, kesimpulannya bahasa Indonesianya adalah data-data ini itu menunjukkan diet rendah karbohidrat ini terhadap orang-orang yang obes ya, obesitas dengan GERD ya, secara signifikan mengurangi ya kan acid exposure ini ya, asam lambung itu yang naik itu, dan memperbaiki gejalanya. Oke, itu studi yang kedua. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu penjelasan 2 studi kenapa kita kalau misalnya diet carnivore diet, kalau misalnya kita mau sembuh dari asam lambung atau GERD yang udah akut parah, yang udah parah banget, kita bisa terapin ya, kurangin banget karbohidratnya kayak tadi yang a very low carbohydrate diet ya, rendah banget karbohidratnya. Kalau misalnya nggak pakai nasi sama sekali, sedikit aja, 1 sendok 2 sendok makan ya kan, atau sebaiknya nggak usah sama sekali, makannya apa aja, yaitu hewani. Nah, sekarang gue bakalan bahas pembahasan yang kedua ya, yaitu apa aja sih yang kita wajib konsumsi ketika kita sedang mengalami GERD atau asam lambungnya lagi kumat, lagi parah banget. Gue harus ngapain, Bang? Apa gue harus makan biskuit? Apa gue harus minum obat? Atau apa? Kita langsung bahas aja di pembahasan yang. Nah, jadi sebelum ke makanan yang kita wajib konsumsi, kita harus pahamin dulu apa yang kita wajib hindari pada saat kita punya asam lambung atau GERD ya. Kita harus hindari, kurangin banget. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ini adalah tipe-tipe karbohidrat yang sangat-sangat tinggi tingkat fermentasinya kalau kita konsumsi. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada roti-rotian, oke, ada nasi, ada vegetables, sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, ya, nuts and seeds, biji-bijian, dan juga ada apa tuh? Legumes. Legumes itu mirip kacang-kacangan lah, kayak misalnya kacang hijau gitu ya. Nah, jadi makanan-makanan ini karena karbohidratnya tinggi, karbohidratnya tuh kalau masuk ke tubuh itu naikin gula darah tuh. Glukosanya kita bisa simpan, kita bisa cerna. Tapi ampasnya kita nggak bisa serap, usus halus kita nggak bisa serap karena banyak tuh ampasnya. Akhirnya banyak tuh ya, jadi BAB yang gede-gede tuh biasanya tuh. Kalau kita makan tadi makanan-makanan yang ngebikin kita GERD. Sebelum jadi BAB itu difermentasi dulu sama bakteri. Akhirnya apa? Akhirnya kita bergas, perutnya kembung. Nanti gue kasih tahu nih studi mengkonfirmasi ini. Kalau kita kebanyakan makan tadi ya, kayak sayur-sayuran, buah-buahan atau makanan yang lain tadi, yang tinggi fiber itu malah bikin kita sembelit. Akhirnya apa kalau kita bergas? Akhirnya gasnya malah bikin asam lambungnya naik, sendawa-sendawa. Karena gasnya keluar, dari bawah juga keluar juga, kentut-kentut. Semakin banyak lagi tuh ya kalau misalnya banyak fiber-fiber atau makanan-makanan yang tinggi fiber atau tinggi karbohidrat, semakin banyak lagi bakteri yang hidup ya, makan makanan itu memfermentasi itu. Semakin bergas lagi kita. Jadi ini studinya, kalau kita stop atau mengurangi fiber, itu bakalan mengurangi konstipasi dan gejala terkait. Teman-teman bisa lihat dari hasil dari tabel studi ini ya. Ketika kita zero fiber diet, kita dietnya tuh nggak ada fiber sama sekali, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, karbohidrat yang mengandung fiber, kita nggak ada lagi tuh ngalamin apa? Konstipasi, apalagi tuh perutnya kembung, itu langsung berkurang. Tapi ketika dietnya tinggi fiber, teman-teman bisa lihat di tabel yang ini ya, yang gua kasih tanda panah, itu langsung 100% tuh gejala perut kembungnya sama konstipasinya. Nah, gimana, Bang, nanti kalau kita nggak makan karbo, energi dari mana? Loh, justru kalau kita nggak makan karbohidrat, itu bakalan memberikan tubuh kita kesempatan menggunakan lemak di tubuh kita sendiri untuk menjadi energi. Nama terminologinya adalah ketosis. Dan karbohidrat itu kita bisa produksi sendiri oleh tubuh kita ini. Oke, nama prosesnya adalah gluconeogenesis. Jadi aman-aman aja. Kita nggak bakal lemes selama kita nanti bumbuin dengan garam ya di makanan-makanan yang gue bakalan tunjukin yang bikin kita sembuh dari GERD dan asam lambung. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi di sini ada sapi
Iya kan, ada beef, ada lamb itu kambing. Misalnya kalau teman-teman non muslim bisa makan babi juga. Ada ayam, ya ada banyak banget. Saran dari gua makan itu aja ya. Kalau makan telur jangan dulu, karena telur itu ada karbohidratnya sedikit, sama susu-susu gitu ya, kayak dairy ini jangan dulu karena ada karbonya. Dan kita masaknya pakai apa? Pakai animal fat ya, atau pakai minyak kelapa. Terus kita wajib juga pakai garam sebagai elektrolit atau sodium biar kita nggak keliengan pada saat diet. Nah jadi gitu aja ya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah GERD ataupun asam lambung, kita harus pahamin bareng-bareng kalau kita mau sembuhnya kayak tadi ya, kayak teman-teman kita di awal, kita juga harus mengubah pola makan kita terutama, dan juga pola tidur kita. Pola tidur juga kita jangan sampai kita tidurnya kurang, oke? Itu bakalan naikin hormon stres. Makanan juga kita jangan kebanyakan karbohidratnya, kita harus makan hewan yang banyak. Kalau teman-teman pengen tahu cara ngelakuin carnivore diet, gue udah bikin lengkap tutorialnya di video ini ya. Nanti klik aja di video ini, ketik aja judulnya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang lagi punya penyakit GERD dan juga asam lambung dan nggak kunjung sembuh. Udah ke dokter A, B, C, D, E, minum obat A, B, C, D, E, ya, masih aja perutnya nggak nyaman, masih aja sendawa-sendawa, masih aja dadanya sesek. Semoga kalau nonton video ini kita nggak ada lagi tuh GERD ataupun asam lambung. Kekurangannya apa? Kekurangannya kita harus belajar lagi. Kita harus unlearn dogma-dogma yang udah diajarin ke kita, yang bilang katanya daging itu nyebabin apa? Nyebabin GERD, ataupun daging itu wajib di stop kalau kita lagi asam lambung. Itu salah. Selama dagingnya nggak pakai bumbu manis. Nah kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue bikinin menu makanannya yang enak-enak supaya kita nggak pusing lagi ya nyari menu makanan bingung, dan juga bahan-bahan makanannya beli di mana, termasuk kalau kita di luar tuh makannya apa, dan juga program latihan harian di rumah ataupun di gym supaya kita bisa menurunkan kadar lemak dari kayak misalnya klien gue nih ya, dari 40% tapi kita udah turun ya, walaupun beliau umurnya itu 68, beliau bisa turun ke kadar lemak belasan ya, 17-18%, dan otot perutnya udah mulai kelihatan. Ataupun kayak klien gue yang lain selama 5 minggu aja turun 11 kg dan otot perutnya udah mulai kelihatan juga. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue, see you next video, bye bye.